Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Gimana? Udah nonton spoileran episode 18 Mr. Queen? Kalau misalkan kalian belum, tenang aja. Di video kali ini, kita bakalan ngebahas alur cerita dari episode 18 Mr. Queen. So, pantengin terus ya. Di awal episode, Soyoung berlari untuk mengejar Raja Choljong yang pergi tanpa memberitahu Soyoung terlebih dahulu. Soyoung bertanya-tanya kenapa Choljong pergi, namun Dayang Choi dan Hongyeon berkata jangan khawatir, Raja pasti kembali. Sementara itu, Dewang Tebi Mama berdiri di aula raja bersama Byong In. Nenek ratu berdiri di ruang tahta dan bertanya kepada Byong, bagaimana dia mendapatkan kursi ini dengan mudah. Dia bilang itu semua karena ratu. Dia memutuskannya dan memilih keluarga kami daripada raja karena bayinya. Byong In mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memilih masalah dengan kekuasaan lagi. Lalu dia pun berjalan keluar. Sementara itu, di pegunungan terjadilah pertarungan sengit antara Raja Choljong dan Byong In. Mereka pun saling adu serang dan juga tusukan. Raja pun melarikan diri setelah tangannya terluka dan kehilangan pedangnya. Namun, sampailah dia tepat di tepi jurang dan melihat air yang dalam di bawah. Raja melihat ke arah Byong In dan Byong In pun tersenyum. Lalu Raja langsung melompat ke dasar sungai dengan air yang sangat deras. Dan Byong In pun syok melihat raja yang melompat. Di istana, Kim Soyoung mulai menunjukkan nafsu makan yang sangat lahap. Hongyeon pun bertanya, apakah ratu tidak makan terlalu banyak? Namun ratu bilang dia hanya mencicipi semuanya. Hongyeon dan Dayang Choi pun melihatnya dengan kasihan. Namun dia mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja dan jangan melihat dia seperti itu. Kim Soyoung pun meletakkan makanannya dan pergi berjalan-jalan ke danau. Namun tiba-tiba dia langsung keingat kejadian pas dia dan raja berdebat tentang no touch itu. Soyoung memukul kepalanya dan berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak kenangan di sini. Dia lari ke sebuah pavilion dan berpikir bahwa danau itu terlalu berbahaya. Karena merasa kenangannya terlalu banyak di danau itu, Kim Soyoung pun berlari ke sebuah pavilion yang berada di belakangnya. Namun bukan perasaan yang lebih baik yang dia dapat, tetapi malah banyak kenangan bersama raja yang berseliweran di kepalanya. Dia mengingat ketika dia menjadi aliansi dengan raja. Setelah itu dia berpose tango menari untuk meredam gosip yang ada di istana. Dan banyak lagi kenangan yang terjadi di pavilion itu, sehingga membuat Kim Soyoung merasa sesak dan kayak kehilangan raja. Katanya mengapa istananya begitu kosong dan begitu besar. Saat Soyoung duduk di pavilion, Byong In pun muncul. Dia bertanya, apakah terjadi sesuatu pada raja? Tanya Soyoung. Dia mengatakan tidak, tapi Soyoung melihat darah di bahunya dan mulai berpikir kenapa dia menjadi berdarah. Namun Byong In bilang kalau itu hanyalah latihan saja. Dia pun bermaksud untuk mengucapkan selamat atas kehamilan sang ratu. Byong In pun menawarkan bantuan kepada ratu untuk melindungi ratu dan bayinya. Malam harinya, Soyoung mulai menuliskan diarinya dan bertanya kepada anaknya, apakah kamu rindu sama apa kamu? Lalu Dayang Choi dan Hongyeon pun datang dan meminta Soyoung untuk meminum obat yang diberikan oleh Dayang Choi. Malam pun berlalu dan Soyoung pun hendak tidur, namun dia tidak bisa tidur karena memikirkan di mana dan raja itu sedang apa, apakah dia terluka. Lalu dia pun memutuskan untuk menyulam. Keesokan paginya, Soyoung berkumpul bersama 3 sili raja lainnya di pavilion. Dia pun melanjutkan menyulamnya dengan inisial CJ, Choljong Junior atau Choljong aja ya. Habis gitu, Dayang Choi yang melihat ke arah Soyoung merasa kasihan dan iba terhadap kondisi Soyoung.
Maklum, ibu hamil lagi kangen sama suaminya, Bu. Abis gitu, daripada dia bersedih-sedih, akhirnya dia memutuskan untuk memainkan sebuah permainan bersama tiga selirnya. Permainan tebak kata di mana sang selir bergerak sesuai dengan kata yang harus dijawab. Namun, sang ratu hanya menjawabnya dengan raja, raja, dan raja. Maklumlah, namanya juga orang kangen kan ya. Merasa tidak puas dengan permainan yang dilakukan bersama selirnya, Soyong pun melanjutkan menyulam, tetapi malah jarinya yang kena jarum karena emang pikirannya kan lagi kemana-mana. Dia pun terseduh-seduh dan rasanya tuh sesak banget karena raja gak ada di istana. Para dayang pun juga merasa sangat sedih, begitupun dengan selir yang menemani Soyong. Di sisi lain, Byong-in menemui nenek ratu dan nenek ratu memberikan perintah untuk segera mencari jasad dari Choljong agar bisa segera melengsarkan Choljong dan juga Kim Soyoung. Ketika ratu dan Hongyeon sedang berdua di dalam kamar karena jarinya yang terluka, Dayang Choi pun datang dan memberitahu bahwa raja sudah tiada. Ratu pun sangat syok atas berita yang dibawa oleh Dayang Choi. Keong pun ditiupkan sebagai pertanda bahwa raja sudah mangkat. Selain itu, Jo Hwa-jin pun mendengar dari pelayannya bahwa raja sudah tiada dan dia pun sangat sedih langsung menangis. Kasim pun membawa baju raja ke atas genteng dan dia pun melambai-lambaikan baju sampai akhirnya dia menjatuhkan baju tersebut. Kabar duka pun menyebar dengan cepat. Raja mangkat, padahal belum ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa raja memang telah tiada. Kembali ke Byong-in dan nenek ratu, Byong-in bertanya bagaimana jika raja kembali, karena dia belum menemukan jasadnya. Nenek ratu hanya menjawab bahwa dia ingin mengangkat raja baru. Jika mereka tidak memiliki tradisi menunggu raja yang meninggal selama 5 hari, maka mereka akan mendapatkan serangan balik politik yang besar. Ratu duduk di kamarnya dengan wajah yang sedih. Dia melempar buku hariannya dan mengatakan itu tidak masalah karena dia tidak ada di sana. Buku harian itu membuka bagian yang ditulis raja. Dia mengambilnya dan membacanya. Dia pun menulis, "Sayang, jangan terlalu peka terhadap bau makanan dan buat ibumu menderita. Anda bisa bermain dengan baik di siang hari, tapi saat Uma sedang tidur, Anda harus berhenti sebentar. Saat kamu keluar ke dunia, keluarlah dengan cepat agar ibumu tak menderita. Yang terpenting, keluarlah dengan sehat dan bahagia. Saya menantikan hari di mana kita akan bertemu satu sama lain. Saat Anda keluar ke dunia, aku akan berada di sampingmu. Meskipun dunia ini asing bagimu, jangan takut." Dan melihat surat tersebut, Ratu mulai menangis. Pokoknya sedih banget deh skin ini. Pangeran Yongpyong yang marah karena raja tiada menyambangi kamar ratu. Dia menghunuskan pedang kepada ratu dan mengira bahwa kalau selama ini tuh rencana ratu untuk membunuh raja. Padahal kan bukan. Byong-in pun masuk dan menuduh kalau Pangeran Yongpyong itu melakukan kudeta terhadap raja. Gak masuk di akal banget kan? Yongpyong pun bertanya balik kepada Byong-in, masa iya sih ada orang yang melakukan kudeta yang bahkan tidak membunuh wali kota yang akan membunuh raja? Apa menurutmu aku akan percaya padamu? Kaulah yang membunuh raja, Byong-in, kata Yongpyong. Ratu pun sempat memikirkan hal yang dikatakan oleh Pangeran Yongpyong, namun Byong-in pun mengelak dan memberikan semua alasan. Ratu mengingat luka yang ada di bahu Byong-in dan menyambungkan semuanya. Pangeran Yongpyong pun akhirnya dimasukkan ke penjara bersama temannya.
Setelah itu, di tempat Giseng, klan Jo dan Kim berkumpul dan membahas bagaimana kerajaan akan berlangsung. Bahkan mereka menertawakan keadaan Ratu sekarang. Ada yang bilang pasti Ratu sedang menjadi gila. Namun salah satu dari mereka mengatakan bahwa Ratu memang udah gila dari dulu. Byung In pun merasa tak terima dengan perkataan yang dilontarkan oleh klan Jo dan Kim tersebut. Dia mendengar perkataan tersebut di luar ruangan. Sementara itu, di dalam istana, Kasim Raja bersama Kasim Jadi-Jadian alias Sang Ratu akan menyalakan dupa di ruang raja. Katanya inilah saatnya mereka untuk menyalakan dupa. Ratu pun pergi melihat wajah raja, namun wajah tersebut sudah sangat hancur dan tidak bisa dikenali. Dia memeriksanya dan berpikir bahwa itu sebenarnya bukanlah raja. Ratu yang berada di kamar disambangi oleh Hong Yeon dan juga Dayang Choi. Mereka menangis dan berkata bahwa mereka tuh sedih banget. Cuman Ratu ngasih tahu kalau misalnya si raja itu belum mati. Begitu. Di sisi lain, Nenek Ratu memberikan perintah kepada penulis kaligrafi untuk menuliskan pengumuman bahwa dia telah menempatkan seseorang pangeran sebagai raja baru dan tidak memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang melakukan kudeta. Lalu pengumuman tersebut pun diketahui atau dilihat oleh seseorang di pasar. Sementara itu, Ratu memakai kosmetik yang membuat wajahnya terlihat lebih murung dan lebih sedih. Dia bilang dia akan berada di pihak raja dan meski begitu mereka tidak bisa memasukkan wanita hamil yang sakit ke penjara. Lalu mereka semua pergi berdoa di ruang raja. Kemudian Nenek Ratu dan Tebi Ratu masuk untuk berdoa. Seperti biasa, Tebi Ratu mendramatisir semuanya, tapi Ratu langsung memberikan akting yang sungguh luar biasa di depan Dewang Tebi Mama dan juga Tebi. Ini antara mau sedih sama ketawa sih. Ratu pun kembali ke kamar dan di sana sudah menunggu Jo Hwa-jin. Lalu Ratu memberitahu jika sang raja masih hidup karena dia sudah memastikan jasadnya bukan jasad Joljong. Jo Hwa-jin pun sangat senang mendengar hal tersebut. Malamnya, Ratu bersiap untuk keluar dari istana dan bermaksud untuk mencari Joljong. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan Byung In. Lalu Byung In pun berkata bahwa jika Ratu sudah keluar dari istana, itu akan sangat berbahaya. Ratu pun masa bodoh dengan apa yang dikatakan oleh Byung In dan dia menjelaskan kepada Byung In bahwa sebenarnya Kim So-young yang Byung In kenal itu sudah nggak ada. Byung In merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh So-young dan So-young pun akhirnya bilang kalau misalkan ini So-young yang kamu kenal, dia nggak bakalan tuh memanahkan busur panahnya terhadap kamu, tapi aku bisa aja buat manah busur panah ini langsung ke kamu. So-young pun membitikkan panahnya ke arah Byung In, lalu dia segera berlari dan melewati batas istana, tembok batas istana. Di luar sudah menunggu Dayang Choi dan Hong Yeon untuk pergi bersama-sama mencari raja. Namun So-young bilang udahlah gak usah ikut, tapi karena kekeh akhirnya mereka ikut dan pergi bersama. So sweet sebenarnya. Di tempat lain, raja yang jatuh ke bawah sungai ternyata ditemukan oleh seseorang. Dia pun tertidur, lalu kaget ternyata he's still alive. Perjalanan So-young pun dimulai bersama Dayang Choi dan Hong Yeon. Mereka juga sempat bermalam di hutan
untuk mencari Raja Choljong. Balik lagi ke raja yang kepo dengan apa yang disembunyikan oleh orang yang menyelamatkannya. Dia pun membuka laci. Namun ketika dia membuka laci, tiba-tiba dari belakang orang yang menyelamatkannya membawa kapak. Raja pun kaget. Pencarian Soyong pun juga dimulai. Ketika Soyong berada di hutan, tiba-tiba Dayang Choi melihat Byung In dan tentaranya mengejar mereka. Dayang Choi pun menghalangi dan akhirnya dia ditebas oleh tentara Byung In. Lalu Hong Yeon membawa lari Soyong dengan sekuat tenaga. Lalu dia pun menyamar dengan memakai baju berlari seperti Soyong. Soyong pun segera membidikan panahnya, hanya saja tidak berhasil. Habis gitu di tempat persembunyiannya ternyata udah ada Byung In yang sedang melihat Soyong. Soyong pun berlari sekuat tenaga, namun akhirnya dia sampai juga di tepi jurang yang raja jatuh. Habis gitu Byung In langsung mencekik Soyong dan nanya, "Lu tuh siapa? Soyong di mana?" Bersambung deh. Jangan lupa ya buat stay terus di channel ini buat tahu alur cerita minggu depan. Thank you.